Hutan hujan tropis di Asia dan Afrika adalah rumah bagi salah satu burung paling luar biasa di alam rangkong. Makhluk-makhluk ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan, dibedakan oleh tanduk besar, seringkali berwarna-warni yang bertengger di atas paruh kuat mereka. Struktur ini yang ukurannya bisa sangat bervariasi antar spesies, tidak hanya untuk pamer, itu adalah simbol kekuatan dan vitalitas burung. Mengamati rangkong terbang adalah pengalaman yang luar biasa. Kepakan sayapnya yang besar dan kuat menghasilkan suara desiran khas yang bergema di seluruh kanopi, mengumumkan kehadiran mereka jauh sebelum terlihat. Ini adalah suara yang telah menjadi identik dengan kesehatan dan semangat hutan-hutan kuno ini, denyut nadi ritmis di jantung hutan. Rangkong adalah burung purba, dengan catatan fosil menunjukkan nenek moyang mereka berkeliaran di bumi jutaan tahun yang lalu. Saat ini, mereka dapat ditemukan di seluruh hamparan luas dan lembab di Afrika Sub-Sahara, anak benua India, dan di seluruh Asia Tenggara, termasuk hutan lebat Kalimantan dan Sumatera. Mereka adalah makhluk kanopi, menghabiskan sebagian besar hidup mereka di puncak pohon, di mana mereka paling aman. Setiap wilayah adalah rumah bagi spesies uniknya sendiri, dari rangkong badak raksasa di Malaysia hingga rangkong India yang mencolok. Hutan-hutan ini menyediakan semua yang dibutuhkan rangkong pohon-pohon tinggi untuk bersarang, makanan berlimpah, dan ruang untuk terbang bebas melintasi wilayah mereka yang luas, menjadikan mereka bagian integral dari dunia hijau yang subur ini. Makanan rangkong bervariasi seperti hutan yang mereka huni. Mereka terutama pemakan buah, artinya sumber makanan utama mereka adalah buah. Dengan paruh mereka yang besar dan cekatan, mereka dapat memetik buah ara yang matang, rambutan, dan buah-buahan tropis lainnya langsung dari dahan. Diet ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, memberi mereka energi dan nutrisi yang diperlukan untuk menopang tubuh besar dan gaya hidup aktif mereka. Namun, mereka tidak sepenuhnya vegetarian. Rangkong adalah omnivora oportunistik dan akan dengan mudah melengkapi diet berbasis buah mereka dengan serangga, reptil kecil seperti kadal dan ular, dan bahkan telur serta anak burung kecil lainnya. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan di mana ketersediaan makanan dapat berubah seiring musim. Penampilan dan perilaku unik rangkong telah menjadikannya sosok yang sangat penting dalam banyak budaya dan mitologi lokal. Di banyak komunitas, burung-burung ini dianggap sakral, seringkali melambangkan kemurnian, kesetiaan, dan keberanian. Tanduk mereka yang mengesankan terkadang digunakan dalam upacara dan seni tradisional, dihormati sebagai simbol status dan kekuatan. Panggilan khas burung ini sering diartikan sebagai pesan spiritual, sebuah hubungan antara alam duniawi dan dunia roh. Penghormatan budaya yang mendalam ini menyoroti ikatan yang mendalam antara manusia dan burung-burung luar biasa ini, sebuah hubungan yang dibangun di atas keberadaan bersama selama berabad-abad dalam ekosistem hutan yang sama. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan pentingnya rangkong, Salah satu aspek paling menakjubkan dari kehidupan rangkong adalah perilaku perkembangbiakannya yang unik dan dramatis. Ketika tiba waktunya untuk bertelur, rangkong betina menemukan rongga yang cocok di batang pohon besar. Setelah dia menetap di dalam, proses luar biasa dimulai. Menggunakan campuran lumpur, bubur buah dan kotoran, jantan dan betina bekerja sama untuk menutup pintu masuk sarang. Betina, dari dalam, dan jantan dari luar, membangun dinding yang keras, hanya menyisakan celah kecil. Melalui celah sempit ini, jantan akan dengan setia memberikan makanan kepada pasangannya yang terkurung, dan kemudian kepada anak-anak mereka. Perilaku ini, meskipun terlihat ekstrem, menciptakan benteng yang aman, melindungi induk yang rentan dan keturunannya dari predator. Strategi bersarang ini adalah bukti ikatan dan kepercayaan yang luar biasa antara pasangan rangkong. Selama seluruh periode inkubasi dan bersarang, yang dapat berlangsung selama beberapa bulan, betina sepenuhnya bergantung pada pasangannya. Dia tersegel di dalam ruang gelap, tidak dapat mencari makan sendiri. Jantan harus tanpa lelah mencari makanan, kembali ke sarang berkali-kali sehari untuk mengantarkan buah beri, serangga, dan makanan lainnya melalui celah kecil. Dia harus memberi makan tidak hanya pasangannya, tetapi juga keluarga anak-anak yang lapar. Tindakan dedikasi yang tak tergoyahkan ini adalah salah satu tampilan pengasuhan orang tua dan kemitraan paling mendalam di seluruh kerajaan hewan.
kisah nyata tentang pengabdian dan kelangsungan hidup melawan segala rintangan. Kesetiaan yang luar biasa ini berlangsung sepanjang hidup mereka. Rangkong bersifat monogami, artinya mereka biasanya memilih satu pasangan dan tetap bersama mereka seumur hidup. Ikatan pasangan yang kuat ini sangat penting untuk strategi perkembangbiakan mereka yang sukses, yang membutuhkan kerjasama dan kepercayaan yang besar. Mereka dapat hidup selama bertahun-tahun, terkadang hingga 50 tahun, dan kemitraan mereka bertahan melalui setiap musim. Anda sering dapat melihat mereka terbang berpasangan, saling memanggil saat mereka bergerak melalui kanopi. Komitmen seumur hidup ini bukan hanya gagasan romantis. Itu adalah strategi praktis yang memastikan garis keturunan mereka berlanjut. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh oleh pasangan yang sudah lama terbentuk, membuat mereka menjadi orang tua yang lebih efektif, meningkatkan peluang anak-anak mereka untuk bertahan hidup hingga dewasa. Tubuh rangkong adalah mahakarya evolusi, sangat cocok untuk kehidupannya di kanopi hutan. Fitur yang paling jelas adalah paruhnya yang besar, di atasnya terdapat tanduk. Meskipun terlihat berat, tanduk ini sangat ringan, terdiri dari struktur seperti sarang lebah dari sel tulang berongga. Ini bertindak sebagai ruang resonansi, memperkuat panggilan burung, sehingga mereka dapat berkomunikasi jarak jauh di hutan lebat. Otot leher mereka yang kuat menopang struktur besar ini, dan sayap mereka yang lebar dan kuat memungkinkan mereka membawa beban buah yang berat kembali ke sarang. Selanjutnya, bulu mata unik mereka, jarang di antara burung, membantu melindungi mata mereka dari matahari dan puing-puing saat mereka menavigasi dedaunan lebat di rumah puncak pohon mereka. Rangkong memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan keanekaragaman hutan hujan tropis. Mereka sering disebut petani hutan karena alasan yang sangat bagus. Saat mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencari buah, mereka mengonsumsi biji dari berbagai macam spesies pohon. Setelah mencerna daging buah, mereka memuntahkan atau mengeluarkan biji, seringkali bermil-mil jauhnya dari pohon induk. Proses ini, yang dikenal sebagai penyebaran biji, sangat penting untuk regenerasi hutan. Dengan membawa biji ke lokasi baru, rangkong membantu menyebarkan pohon di seluruh lanskap, memastikan keanekaragaman genetik, dan membantu hutan pulih dari gangguan alam seperti pohon tumbang. Hubungan mereka dengan flora hutan adalah contoh simbiosis yang indah, kemitraan di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Pohon-pohon menyediakan makanan penting bagi rangkong, dan sebagai imbalannya, rangkong menyediakan alat transportasi bagi keturunan pohon. Banyak spesies pohon, terutama yang memiliki biji besar, hampir sepenuhnya bergantung pada burung besar seperti rangkong untuk penyebaran. Tanpa tukang kebun burung ini, biji-biji itu akan jatuh ke tanah di bawah pohon induk, di mana mereka memiliki sedikit peluang untuk berkecambah dan tumbuh karena persaingan dan kurangnya sinar matahari. Pekerjaan rangkong memastikan bahwa generasi pohon berikutnya dapat menemukan tempat untuk berakar dan tumbuh subur. Pengaruh rangkong melampaui hubungannya dengan tumbuhan. Kehadirannya juga mempengaruhi hewan lain dalam ekosistem. Rongga sarang besar yang digunakan rangkong adalah sumber daya yang berharga di hutan. Setelah keluarga rangkong selesai dengan sarang, rongga yang ditinggalkan dapat diambil alih oleh makhluk lain yang lebih kecil, yang juga membutuhkan tempat yang aman untuk hidup dan membesarkan anak-anak mereka. Hewan seperti tupai, biawak, dan bahkan spesies burung lain mungkin menggunakan sarang rangkong tua ini. Dengan cara ini, rangkong bertindak sebagai insinyur ekosistem, di sini menciptakan habitat yang menguntungkan komunitas penghuni hutan yang lebih luas, dan meningkatkan keanekaragaman hayati lingkungan mereka secara keseluruhan. Meskipun ukurannya dan penampilannya yang tangguh, rangkong tidak luput dari musuh alami. Mereka harus selalu waspada terhadap predator yang berbagi rumah hutan mereka. Burung pemangsa besar seperti elang terkadang dapat menyerang rangkong dewasa, terutama saat mereka terbang. Namun, ancaman terbesar adalah terhadap sarang. Meskipun sarang yang tersegel memberikan perlindungan yang sangat baik, predator yang cerdik terkadang dapat menemukan cara untuk masuk. Ular pemanjat pohon dan biawak besar diketahui memangsa telur dan anak burung jika mereka dapat menembus pertahanan sarang. Rangkong jantan yang berjaga di dekat sarang harus tetap waspada, siap mempertahankan keluarganya dari potensi bahaya apapun yang mungkin mengintai di dahan-dahan sekitarnya.
Hilangnya rangkong akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh ekosistem hutan tropis. Tanpa tukang kebun ulung ini, jaring kehidupan yang rumit akan mulai terurai. Banyak spesies pohon berbiji besar akan kehilangan agen penyebar utama mereka. Ini akan menyebabkan penurunan bertahap dalam keanekaragaman kehidupan tumbuhan hutan. Seiring waktu, komposisi hutan itu sendiri akan berubah, karena spesies pohon tertentu akan kesulitan untuk bereproduksi dan menyebar. Kanopi yang rimbun dan bervariasi perlahan akan digantikan oleh koleksi tumbuhan yang kurang beragam, dan karenanya kurang tangguh. Hilangnya keanekaragaman tumbuhan ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi setiap makhluk lain yang bergantung pada hutan untuk makanan dan tempat tinggal. Dampaknya akan berjenjang melalui rantai makanan. Penurunan pohon berbuah akan berarti lebih sedikit makanan yang tersedia untuk pemakan buah lainnya, dari primata kecil hingga serangga. Hewan yang memangsa makhluk-makhluk ini juga akan menderita. Keseimbangan rumit yang terbentuk selama jutaan tahun akan sangat terganggu. Rangkong adalah apa yang oleh para ahli ekologi disebut sebagai spesies kunci. Ini berarti bahwa kehadirannya sangat penting bagi struktur dan fungsi lingkungannya, seperti batu kunci dalam lengkungan. Jika Anda menghilangkan batu kunci, seluruh lengkungan akan runtuh. Demikian pula, jika rangkong menghilang dari hutan, kesehatan dan stabilitas seluruh ekosistem berada dalam risiko besar. Sayangnya, masa depan banyak spesies rangkong semakin tidak pasti. Ancaman utama yang mereka hadapi adalah hilangnya habitat. Pembukaan hutan hujan tropis yang tiada henti untuk pertanian, penebangan, dan pemukiman manusia menghancurkan tempat tinggal mereka. Burung-burung ini membutuhkan area hutan dewasa yang luas dengan pohon-pohon tua besar yang dapat menyediakan rongga sarang yang cocok. Saat hutan-hutan ini menyusut dan terfragmentasi, populasi rangkong menjadi terisolasi dan menurun. Hilangnya habitat ini tidak hanya mengurangi sumber makanan mereka, tetapi juga membuat mereka tidak mungkin menemukan jenis pohon tertentu yang mereka butuhkan untuk membesarkan anak-anak mereka, mendorong mereka semakin dekat ke ambang kepunahan. Rangkong lebih dari sekadar burung yang indah dan menarik. Ini adalah tanda vital dari hutan yang sehat dan simbol semangat liar, tak terkendali dari daerah tropis dunia. Penurunannya adalah peringatan bagi kita semua. Nasib rangkong terkait erat dengan nasib hutan hujan. Melindungi burung-burung megah ini berarti melindungi seluruh ekosistem mereka. Upaya konservasi yang berfokus pada pelestarian hutan yang luas, mencegah penebangan ilegal, dan memerangi perburuan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan menyelamatkan rangkong, kita tidak hanya menyelamatkan satu spesies, kita membantu melestarikan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan keseimbangan ekologis, salah satu lingkungan paling penting dan pemberi kehidupan di planet ini.